Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Nah, kembali lagi di chatroom CNN Indonesia yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Nah, sebelum saya mulai chatroomnya, saya mau infoin di sini kalau misalnya live Instagram dari CNN Indonesia, kita tuh udah pindah jam. Biasanya menemani kalian setiap hari dari jam 7 hingga jam 7.30 malam, tapi mulai per hari ini kita akan pindah live Instagramnya ke jam 2 siang hingga nanti jam 2:30. Nah, tapi kita walaupun kita nggak setiap hari lagi nih ya, kita akan live-nya itu di hari Rabu dan di hari Kamis. Kalau di hari Rabu kita akan live di akunnya @CNN Indonesia. Kalau di hari Kamis dengan jam yang sama akan ada live di @CNN Indonesia TV. Tapi tenang aja, walaupun kita udah nggak setiap hari ketemu di live Instagram, kita akan tetap ngasih kalian konten-konten yang menarik dan juga topik-topik, dan tentunya ini nih narasumber yang emang ciamik banget, say gitu kan. Nah, sebelumnya saya belum perkenalan diri ya. Halo semuanya, saya Sarah Arianti, saya adalah anchor CNN Indonesia, dan kali ini saya ini akan ngomongin tentang yang di bawah nih, lika-liku sepak bola. Nah, saya nggak sendirian karena sebentar lagi saya akan mengundang Justinus Laksana atau yang terkenal banget dengan nama Coach Justin untuk bergabung untuk ngomongin tentang sepak bola, khususnya kalau sekarang saya bakalan ngomongin tentang sepak bola di Liga Inggris atau Premier League dan juga di Champions League nantinya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa drop your question di kolom yang ada tanda kotak, ada tanda tanyanya, itu bisa ditanya di situ ya. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan teman-teman untuk tetap menjaga tutur kata selama live berlangsung, dan juga nantinya saya akan mematikan kolom komentar, karena dari kemarin kalau misalnya saya live Instagram banyak yang bilang kalau misalnya muka narsumnya itu ketutupan sama komennya gitu. Jadi kalau untuk yang mau tanya bisa langsung ke kolom question. Oke, sekarang saya akan menginvite Coach Justin untuk bergabung. Sepertinya dia sudah send mana nih? Baik, sudah invite. Oke, kita sedang menunggu Coach Justin. Halo, Coach. Apa kabar? Baik. Kok bajunya seragam? Oh iya, ini kita pakai item-item nih ya. Aduh, gimana Coach? Ini pakai Baik polonya kabarnya? timnas, kelihatan nggak? Kurang kelihatan mungkin Coach. Sebelumnya kita boleh cek dulu nggak nih, Coach? Lancar nggak? Kedengeran nggak omongan saya nih sekarang? Halo, sinyalnya Cek? agak itu drop. Ya, is better now. Ya, udah, better ya? Ya, ya, let's go. Oke, ini kita mulai aja. Sebelumnya basa-basi dulu kali ya. Coach, apa kabar nih? Kemarin-kemarin WFH PSBB ngapain aja, Coach? Apalagi Ya, kan di rumah liga-liga aja. pada... Ya, liga-liga drop. Jadi gue banyak siaran dari rumah lewat Zoom di akun YouTube-nya DPI, di podcast. Tetap aktif sih, cuman ya nggak ada siaran beneran. Jadi dari Nggak ada rumah siaran aja. beneran ya. Iya. Sama Jadi lah ya, di mengikuti CNN juga kita... mengikuti teknologi. Sekarang Instagram, Betul lah, kita... banyak cara lah kita bisa on air. Oke. Coach, nih, ini langsung aja nih ya. Tadi sebelum saya live Instagram, di Instagram saya sendiri, saya Ya, udah ngumpulin beberapa question dari teman-teman saya. Itu mengenai oke. ini kita bisa tahu kan kalau misalnya Liverpool sendiri itu di Liga Inggris menjadi pemenang Liga Inggris tercepat, ya kan, menyisakan Ya. 7 pertandingan lagi. Ini kenapa sih? Kok bisa kayaknya tuh Liverpool selama di Premier League ini kayaknya mereka tuh garang banget, dominan banget. Nah, menurut coach sendiri nih, kenapa mereka bisa gahar banget gitu, coach? Sebenarnya kalau kita lihat
apa namanya, kenapa mereka bisa unggul itu kan lebih karena kompetitornya. Seperti pada saat Leicester, apa seorang Leicester, Hmm. tim seperti sekecil Leicester bisa menjadi juara ya karena kompetitornya lagi jeblok. 2 tahun beruntun Man City yang menguasai, tapi musim ini Man City performanya sangat buruk sekali sehingga terjadilah juara dengan 23 poin ahead. Tapi untuk gue Hmm. itu bukan hal yang aneh. Karena kalau kita lihat 2 musim terakhir, di musim ketiganya Jurgen Klopp, mereka masuk final Champions League. Itu luar biasa. Walaupun kalah karena ya orang bilang blundernya kiper lah. Tahun lalu juara Champions League selisih 1 gol tidak menjadi juara berkat Hmm. matchnya Man City lawan Leicester di mana Kompany cetak gol yang di mana dia nyaris nggak pernah cetak gol seperti itu. Jadi luck ini kan juga pada musim ini. Jadi progresnya Liverpool itu continue, continue meningkat sampai musim ini. Maka dari itu menjadi juara tanpa kebetulan berdasarkan sebuah filosofi yang bagus yang sulit diredam. Feeling gue 2-3 tahun ke depan kalau Klopp masih di situ tetap mendominasi, belum tentu juara, tapi for sure Liverpool sangat kuat dengan Man City. Mungkin ditambah Chelsea musim depan. Oh gitu. Ini masih bahas Liverpool dulu ya. Kalau misalnya tadi Ya, coach bilang kalau misalnya Klopp masih di Liverpool 2-3 tahun lagi masih mendominasi. Kalau kalau pemain-pemainnya gimana? Mereka kan juga pemainnya kuat-kuat nih. Ada Muhammad Salah, ada Sadio Mane, Van ya. Dijk, terus juga tadi saya sempat baca gitu ya, baru tadi artikel baru kalau misalnya katanya kalau misalnya si Klopp itu nanti di bursa transfer tuh nggak pengen mendatangkan pemain baru jor-joran gitu. Mereka bakalan em, manggil pemain junior dari Liverpool sendiri. Kalau menurut coach ini gimana? Apakah ini artinya Klopp ini punya kepercayaan yang sangat besar untuk pemain-pemain muda di Liverpool sendiri? Sekarang terakhir ada 3 pemain muda yang diberi kesempatan, yaitu Elliot, Williams, dan Minimano. Tapi apa namanya? Kalau kita lihat salah satu keberuntungan Liverpool adalah mereka nyaris dilanda cedera, nyaris dilanda Hmm. suspension yang lama. Itu sudah 2-3 tahun beruntun. Maka dari itu aku bilang next year mereka justru harus mendatangkan 4 pemain minimal yang bisa menjadi starter. Kalau kita lihat benchnya Liverpool, Minamino, Elliot Williams yang Hmm. sudah saya sebut tadi, terus Origi, Hmm. Shaqiri, Lalana udah akan cabut. Eh, itu bukan pemain yang langsung bisa menjadi starter. Oxlade Chamberlain Hmm. sudah berapa kali diberi kesempatan. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya ya, Mane dijual atau Iya. Salah cedera panjang, belum nanti ada Piala Afrika lagi, dipanggil lagi, bla 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 bla, 1.001 alasan. Klopp tidak bisa gambling hanya apa namanya, bermain dengan pemain muda. Karena di Inggris kan mereka fight untuk 4 liga, FA, FA Cup, Carling Cup, Mhm. EPL, dan Champions League. Dan pasti mereka sudah merasakan juaranya La Liga, juaranya Liga setelah 30 tahun, pasti they want more dong. Mereka mau lagi dong. Hmm. Nah, untuk menghindari cedera dan lain-lain, mereka butuh pemain yang bisa langsung jadi starter sehingga rotasi ini bisa berjalan. So far, kalau saya bilang, mereka diberi keberuntungan bahwa mereka tidak dilanda cedera, tapi kan tidak setiap tahun hal seperti itu bisa terjadi. Maka dari itu, this year saya bilang minimal 4 pemain harus didatangkan. Kalau menurut coach ini siapa nih? Karena kan kemarin katanya bisa aja kalau misalnya si Chelsea ini kan baru datengin siapa Werner dari Leipzig dan juga Ziyech dari Werner sama Ajax. Ziyech, Katanya kemarin, ya, ya, ya itu bukannya tadinya katanya mau di Liverpool apa? apa gimana sih mereka berdua itu? Enggak. Tapi udah ditarik Chelsea dulu. Gosipnya, jadi Gosipnya awalnya. Werner mengatakan, saya pengen ke Liverpool nih. Dan mereka punya Hmm. buyout klausul yang harus dipenuhi sebelum tanggal 15 Juni, itu sekitar 50 jutaan. 50 jutaan di zaman sepak bola modern, itu bukan hal yang mustahil. Itu standar lah, pemain harga 50 juta. Nah, Hmm. tapi saya juga pernah, sebelumnya juga pernah bikin video di Hmm. akun YouTube saya. Saya bilang, Werner ini nggak cocok dengan Liverpool. Saya berkali-kali nonton Werner
nggak di timnas Jerman, nggak di Red Bull Leipzig. Gayanya itu Mhm. beda. Gayanya dia Hmm. punya speed, dia punya skill, tapi Hmm. dia harus bermain dengan space. Kalau dia bermain Liverpool, yang dihadapi adalah tim yang cenderung bertahan. Tapi kalau dia dengan Chelsea, Hmm. dengan Lampard, bermain very direct, bisa lewat sayap kiri. Maka dari itu saya juga bilang dia jauh lebih cocok di Chelsea. Dan Klopp ini kan pelatih pintar, bukan bodoh. Klopp juga tahu, sudah diajak telepon, bicara-bicara 50 juta is nothing untuk Liverpool. Klopp tahu bahwa Werner ini tidak cocok dengan sistem yang Klopp terapkan, maka dari itu ya sudah, kita nggak mau ambil. Akhirnya dia ke Chelsea, lebih cocok di Chelsea daripada di Liverpool. Jadi ini win-win solution lah untuk Oh, Werner juga, untuk Chelsea juga, untuk Liverpool juga. untuk Kalau Liverpool misalnya juga. di Liga Inggris itu kan kita lihat gahar banget nih, apalagi kita lihat Liverpool tahun lalu menang di Champions League gitu kan. Tapi kenapa justru di musim ini mereka melempem gitu. Di 16 besar mereka udah gugur Enggak, lawan oke, Atletico Madrid. oke, oke. Menang kalah is part of the game, kita tahu itu. Tapi Oke. kita harus lihat lihat Hmm. alasannya. Sebenarnya ini menjadi pelajaran yang kedua. Hmm. Pelajaran pertama adalah 2 tahun lalu di mana di final praktis gara-gara bad performance dari seorang kiper Karius, mereka tidak kalah lawan Real Madrid. Hmm. Musim ini terjadi lagi. Mereka punya kiper cadangan yang namanya Adrian, yang sebelumnya dibeli dari West Ham. Di sana pun dia cadangan, akhirnya bermain. Skor 1-0, 90 menit. Oke. Okay? Masuk ke babak extra time. 2-0, everything under control. Oke. Sampai ini kiper bikin blunder. Iya. 2-1, waktu terlalu mepet untuk cetak 2 gol lagi, selesai. Jadi pelajaran buat Klopp bahwa kiper kedua atau seorang kiper itu penting sekali. 2 tahun lalu dia beli Alisson untuk Iya, menggantikan Alisson. Karius. Oke, okay? That's good karena Alisson terbukti one of the best goalkeeper in the world. Tapi dia tidak punya cadangan yang bagus yang dimiliki oleh Man City, yang dimiliki oleh Man United, bahkan Arsenal punya kiper cadangan bagus, Liverpool tidak punya. Dan ini Hmm. juga sebuah pelajaran bahwa the price they have to pay itu sangat mahal karena mereka sekarang out bukan karena mereka tidak bisa bermain bagus, tapi berkat seorang kiper mereka kembali out dari Champions League gitu. Oke, ini tadi ngomong-ngomong Manchester United ya kan. Nih, ini kan saya mau nanya nih. Ada tadi Ya, satu teman saya nitip pertanyaan ke Coach Justin tentang ya, Manchester United yang 15 pertandingan terakhir ini tak terkalahkan. Ini menurut ya. Coach sendiri sih, ini luar biasa atau ya biasa-biasa aja, dan seberapa besar impact kedatangan Bruno Fernandes ke MU? Ya, kita kalau lihat semenjak MU di bawah Ole, Ya. performanya pertama naik ke Hmm. 10-11 pertandingan tidak terkalahkan, kontraknya diperpanjang. Habis itu jeblok. Nah, semenjak Bruno Fernandes datang, naik Mhm. lagi. Oke. Okay? Kalau dibilang bagus, iya bagus. Mereka layak menang. Walaupun kadang tidak bermain terlalu bagus seperti kemarin lawan Norwich, tapi mereka bisa Hmm. menang. Nah, habis Hmm. itu Pogba masuk. Hmm. Pogba tidak bisa bermain menurut saya sebagai attacking midfield. Jadi dengan 1-2M, 2 attacking midfield. Dirombak sama Ole, Pogba digeser 1 lini ke bawah. Jadi Hmm. bermain di samping Matic, di depan ada Bruno Fernandes di mana dia mendukung Bruno Fernandes dan itu berhasil. Dan kalau kita lihat terutama match lawan Sheffield dan lawan Norwich itu MU bermain luar biasa karena Pogba yang sebelum Bruno Fernandes datang menjadi praktis central midfield atau attacking midfield yang bisa diandalkan itu bisa menggeserkan egonya. Dulu sirkulasi bola cepat masuk ke Pogba mandek. Banyak Hmm. dribbling. Sekarang Pogba nyaris nggak dribbling, passingnya banyak dan jelajah lapang itu luar biasa besar sekali. Jadi Pogba nampaknya juga belajar. Nah, missing link ini oke. Cuman yang jadi masalah kan, makanya saya sering debat dengan teman-teman saya yang fans MU. Mereka mengatakan Ole pelatih hebat. Enggak. Kalau Ole hebat, MU ini sudah bermain bagus tanpa datangnya Bruno. Jadi dia hanya Hmm. punya sebuah sistem di mana Bruno dan sekarang didukung oleh Pogba memiliki peran yang sangat penting.
Berapa match terakhir performa Bruno pun juga sudah agak sedikit menurun, tidak seperti sebelumnya. What if kedua pemain ini cedera? Iya. Jadi dia harus rombak lagi. Jadi pelatih hebat itu tidak tergantung oleh 1, 2, 3 pemain. Bahwa pelatih memanfaatkan kualitas pemain yang extraordinary seperti Bruno dan Pogba itu wajar. Seperti Barca memanfaatkan kapasitasnya Messi, Juve dengan Ronaldo itu wajar karena mereka pemain yang luar biasa. Tapi kalau dibilang harus tergantung, kalau klub kecil ya, tapi klub sebesar MU harusnya tidak dan itu belum terbukti. Gitu ya. Nah, nanti nih. Ini MU kan lagi bersaing untuk posisi kelima nih ya, Coach ya. Ya, kan ini Sama. sebenarnya menyedihkan ya. MU itu harusnya bersaing untuk ranking 1, bukan? Iya kan? Iya, iya. Nah, Klub sebesar itulah ya. ya, tapi mereka dengan begitu skuadnya mewah, pemain muda bagus, bersaingnya untuk Champions League. Come on. Ngerti nggak? Bukan meremehkan MU ya, sama sekali tidak. Oke. Dan mereka layak lolos karena berdasarkan permainan yang akhir-akhir ini dilakukan setelah COVID lah. Oke. Nah, kalau tadi itu kan MU. Ini kalau misalnya Arsenal nih, gimana Ya, nih? Coach kan sebagai pecinta Arsenal. Kenapa sih Coach? ya. Kayaknya kok mereka lagi susah banget gitu ya bersaing di papan atas. Sebagai fans Arsenal sebenarnya kita udah sering di PHP. Oke. 7-8 tahun terakhir kita udah terima aja lah. Tapi memang semenjak Arteta datang, I have hope. Oke, I have Hmm. hope. Kita lihat bahwa dari pemain-pemainnya, contoh Maitland-Niles bermain jauh lebih bagus. Mustafi yang sering blunder bermain lebih bagus. David Luiz demikian. Terus PP yang dibeli mahal 70 yang dibawa Emery jelek sekali mainnya, di bawah Arteta meningkat. Jadi ada peningkatan. Satu. Mhm. Tapi semenjak break bermain lagi itu jeblok. 2 match lawan City lawan Brighton. Jebloknya itu dari segala segi. Mhm. Hancur. I think setelah match lawan Brighton itu pemain digampar-gamparin semua itu sama Arteta. Karena setelah itu lawan Southampton mereka menang, lawan Sheffield mereka menang dan permainan ini ada peningkatan Oke. dari sisi mental dan juga performa pemain muda. Arteta ini senang sekali memainkan pemain muda kan, Saka, Willock, Nketiah, you name it lah. Nah, terutama di match terakhir kelihatan bahwa permainan yang diinginkan Arteta itu mulai berjalan fluid. Apa yang diinginkan oleh Arteta adalah sirkulasi bola cepat dan memanfaatkan counter, walaupun counternya tidak begitu efektif, tapi ini kan sebuah proses. Jadi Arsenal dari sisi kualitas pemain memang jauh di bawah Big Six lah, paling jelek lah kasarnya begitu. Cuman dengan pelatih bagus, dia bisa memaksimalkan pemain yang dia miliki. Bahkan Özil udah belum main 1 menit pun selama dimulai lagi. Untuk gue sih, bukan gue ya, untuk semua fans Arsenal, udahlah, this year kita hanya bisa ngarep bahwa at least bisa bersaing dengan MU, dengan Spurs, dengan Wolves. Cuman the real game itu start with the next year, di mana dia Saliba datang memperkuat lini belakang dan bisa mendatangkan beberapa pemain lagi. Oke, itu kan tadi kalau misalnya tadi berarti kalau misalnya menurut coach setelah dimulai lagi pertandingan habis COVID ini justru performanya nurun. Nah itu terjadi juga nggak sih coach Enggak, menurut kacamata coach di mana namanya di klub-klub besar lainnya? sebenarnya hampir semua klub besar termasuk MU, termasuk Liverpool itu beradaptasi. Match pertama Liverpool nggak sebagus pada saat mereka lawan siapa itu terakhir yang juara. Jadi mereka harus beradaptasi. Wajar aja setelah 3 bulan break dan itu terjadi di La Liga, itu terjadi di Bundesliga karena I've seen hampir semua match saya tonton melihat. Jadi performa ini kelihatan sekali menurun. Tapi memang tim yang skuadnya pemainnya bagus, kayak Liverpool lawan Everton ya, kan seri itu. Nggak ada Robertson, nggak ada Salah, dan akhirnya next match-nya mereka menang telak karena full team-nya turun. MU juga pada saat lawan Spurs juga bermain, Pogba baru masuk di second half. Kemarin lawan Norwich juga lawan 10 orang
2 menit menjelang extra time baru bisa menang. Tapi lawan Sheffield dan kemarin lawan siapa Brighton bisa menang. Jadi tetap naik turun. Cuman yang jadi masalah kan it's okay naik turun, but you still have to win the game. Dan ini dilakukan oleh banyak tim. Jadi kalau saya bilang sih hal yang biasa ya. Setelah break 3 bulan, ritme bermain belum mendapatkan, tapi sekarang setelah 2, 3, 4 match udah mulai kelihatan mereka udah mulai stabil performanya. Jadi memang adaptasi gitu ya, coach ya, karena Memang udah harus lama. adaptasi, Iya, 3 bulan break nggak bermain tiba-tiba betul, gitu pertandingan betul, lagi. betul. Nah, ini tadi kita ngebahas soal Liga Inggris, coach. Nah, sekarang nih kita ke Champions League yang Agustus tuh udah mau mulai lagi nih, coach. Kalau Ya, prediksi coach sendiri nih, klub-klub mana aja yang berpeluang buat menang nih nantinya di UCL? PSG mungkin, Madrid. ya, gini. eh, untuk saya itu kan ada 6 klub dunia besar yang selalu konsisten. Madrid, Barca, Munchen, Hmm. Juve, ditambah sekarang Liverpool sama Man City. Tidak selalu menjadi juara, tapi selalu dominan, konsisten. Nah, Hmm. kita lihat lagi. Madrid sama Barcelona itu benar-benar sangat tidak konsisten. Juve pun naik turun di serinya. Untuk saya, tim yang bermain konsisten di Champions League ya, bukan di La Liga, itu hanya Ya, 2, yaitu Munchen dan Man City. Man oke. City dengan perubahan strategi bisa mengalahkan Madrid dengan bermain luar biasa dan layak menang di Real Madrid sampai Zidane pun mengatakan ya City memang layak Hmm. menang. Jadi seharusnya, apalagi City sudah tidak mendapatkan Liga, sekarang yang mereka incar hanya Piala FA sama Champions League. Tapi mereka kan belum pernah menang Champions League. Jadi Hmm. ini sebuah tantangan buat pemain City. Dalam arti kalau pemain masuk lapangan untuk Liga, toh they will not win gitu loh. Mereka tidak akan menjadi juara. Liverpool merem pasti juara kan. Jadi Hmm. atmosfernya memang sedikit berbeda. Nah, I think kalau melihat performanya, itu yang masuk final kemungkinan besar Munchen lawan City. Karena tim lainnya itu sangat tidak konsisten. Jadi Munchen sama Man City ini ya. Ngomong-ngomong Man City I nih. think so. Oke, mereka kan di ban sama UEFA. Ini Ya, nasib mereka gimana nih, coach? Nantinya di mana namanya musim depan di UCL musim depan dan ya. juga pas di bursa transfer. Maksudnya pasti apakah banyak nantinya dengan di ban ini bisa aja pemain mereka pada cabut-cabut kan karena kayak ya gue di ban gitu kan mungkin aja. Ya, betul. Memang sudah ada gosip salah satu dari Kevin De Bruyne ya kalau di band kalau seandainya 2 tahun nggak bisa main Champions League saya akan kemungkinan besar saya akan pergi. Tapi jangan Hmm. lupa Man City ini resource of income atau resource of money-nya kan nggak ada serinya. Hmm. Jadi 1 bintang pergi, they can buy 10 bintang selama itu dalam koridor financial fair play. Hmm. Terus kalau kita bicara Ben, kasus Ben ini kan bukan pertama. Milan juga Ya. pernah kena dan ujung-ujungnya mereka sekarang banding di CAS, CAS, eh, rata-rata klub itu yang menang. Jadi if you ask me, saya akan bilang City akan menang. Jadi Ben itu kemungkinan tidak terjadi. Kalaupun seandainya kena Ben itu hanya setahun, bukan 2 tahun, hanya Enggak, setahun. bukan 2 tahun. Oke. Ya, dan zaman sekarang pemain kan di kontrak itu jangka panjang, bukan kontrak setahun 2 tahun. Jadi Hmm. I think ujung-ujungnya sebagai pemain profesional kan apa? Duit, gaji. Iya sih. Ya, dan sekarang if they can offer dengan gaji yang besar, 90% dari squad Man City sekarang akan stay. Oke, jadi belum tentu juga ya karena adanya band ini Iya. mungkin aja bisa menang dan nggak mungkin 2 tahun juga dan karena Berapa kontraknya itu panjang gitu. ya dan berapa klub sih yang bisa bayar pemainnya besar? Ya klub yang kaya-kaya aja. Klub mungkin kayak kayak Liverpool, kayak Man U, PSG, Hmm. Barca, Madrid, tapi City definitely is among them. Jadi kalau seandainya City harus bersaing dengan Barcelona atau Madrid masalah gaji, mereka bisa. Oke, nah coach kita akan dari
Eropa gitu kan, kita balik nih ke Indonesia gitu kan. Kan kita tahu nih ya, coach ya di Indonesia Kalau kemarin nih kita kayaknya bahas lagi polemik. Indonesia butuh 2 jam lagi, Sarah. Nggak cukup, Nah, nggak cukup 5 menit. ini sebenarnya cuman ini aja sih coach, sambil ngasih tahu juga buat Ya, teman-teman kalau misalnya besok itu kita juga bakalan ngebahas sepak bola gitu. Nah, karena besok itu ada Aziza Hanum yang akan live dengan Pak Iwan Bule gitu, dengan Ketum oke, PSSI. Nah, kalau saya that's tuh good. iya, kan kita harus cover both side ya sebagai Ya, ya, jurnalis. Nah, kalau saya tuh pengen tahu dari kacamata coach sebagai ya. pengamat sepak bola dan juga sebagai pelatih. Kalau menurut coach sendiri nih, polemik PSSI dan juga Shin Taeyong kemarin nih gimana? Walaupun udah happy ending ya, udah ya Ya, Shin Taeyong akan kembali lagi ke Indonesia untuk mengajar gitu. ya. Kan in this case hal-hal seperti ini tuh kan sering terjadi. Satu pihak bicara ke media, sedikit dipelintir, Hmm, dibumbu-bumbuin sama media, satunya juga. Jadi terjadilah miskomunikasi. Yang rugi siapa? Timnas. timnas benar. Nggak ada yang diuntungkan. That's why saya bilang PSSI sudah melakukan hal yang tepat, hal yang benar, hal yang bijak, yaitu tidak mau dengar dari media, dengar klarifikasi langsung dari sang pelatih. Dan itu dilakukan dan itu benar. Saya harap hal-hal kayak gini sudahlah. Ini kan untuk ego dan lain-lain. Singkirkan karena tujuannya adalah satu timnas. Dan sampai detik ini saya masih percaya dengan kemampuan Sintayong. Sebagai pelatih ya. Jadi Hmm. yang sudah lewat-lewat nggak usah kita bahas lagi. Kita lihat ke depan maunya apa, programnya seperti apa. Karena semua pelatih baru selalu saya kasih kesempatan untuk bertindak, bermain lah. Kalau seandainya setelah 5, 6, 7, 8 match bermain jelek, baru dihajar. Oke. Jadi yang udah-udah lah ya. Nah, Ya, nggak ini ada gunanya. terakhir. Ya, Nah, terakhir nih ya coach ya. Kalau peluang timnas, coach ngelihat sendiri ini gimana di kualifikasi Piala Dunia 2022? Karena kan ini kan berat udah nih pasti ya nggak nanti. lolos. Iya sih Ya, sebenarnya. udah pasti nggak lolos dan nggak. Justru saya lihat ada hal yang bagus. Dalam arti untuk sisa matchnya, dia bisa bereksperimen dengan squad Oke. yang dia miliki itu seperti apa. Pada saat itu terjadi kan masih ada AFF. Nah, disinilah Hmm. targetnya. Jadi at least menjelang ke sana dia udah tahu, oh pemain ini kira-kira begini. Kan karena tidak ada liga, dia nggak bisa Hmm. memantau juga. Ya kan? Nah, sebagai seorang pelatih, saya sebagai mantan pelatih, itu saya tahu Hmm. sangat berat. Kita menilai pemain dalam latihan dan dalam pertandingan itu bedanya 180 derajat. Maka dari itu yang kesempatan untuk menilai pelatih dari kacamata yang objektif adalah match, yaitu kualifikasi Piala Dunia. Oke. Berarti Disitulah, kan bentar lagi lawan ya, UAE ya, coach ya. ya. Nah, itu kalau misalnya dari coach sendiri, menurut coach apa yang bisa diambil dari UAE untuk diterapkan di timnas Indonesia? Misalnya defense-nya kah atau pas dia Ya, menyerangnya? it's very simple. Kita tahu bahwa mereka secara fisik lebih kuat, Hmm, oke? Okay? Fisik body ya. ya, Artinya kita hindari fisik body, oke? Okay? Mereka lebih kuat dengan bola atas. Artinya kita harus hindari bola atas. Kekuatan kita di mana? Kita punya speed di 10-20 meter ke depan. Oke, manfaatkan speed. Apakah kita punya passing akurat jangka panjang? Tidak. Artinya apa? Ya udah kita main passing jangka pendek. Nah, kita harus bermain sesuai dengan kapasitas kita, yaitu passing jangka pendek dan speed. Nah, untuk bisa memanfaatkan speed, you need space. Kita butuh hmm, ruang. Bagaimana menciptakan ruang dengan menarik lawan keluar? hmm. Bagaimana cara yang menarik lawan keluar dengan kita bermain lebih rapat, lawan akan lebih keluar, terjadi space 20-30 meter, itu kita manfaatkan dengan speednya pemain kita. That's how we have to play. Bermain sesuai dengan kapasitas kita. It's very simple, Sarah. Kamu mengerti kan? Jadi Ngerti? permain sepak bola ini simple. Cuman kadang orang suka bikin ribet gitu. Oke. Sebenarnya saya nggak main bola ya, tapi saya bermain basket gitu, coach. Cuman ya Iya, sama aja kan sama, sebenarnya kayak sama, main sama. passingnya, Iya, 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 speednya iya. gitu. Memanfaatkan ruang itu kan Iya, sepak bola itu kan tidak lebih dari memanfaatkan ruang. iya. Di mana ada ruang, ya di situ kita manfaatkan. Gitu. Oke, terima kasih Coach Justin Sama-sama, atas Sarah.
bincang-bincangnya hari ini kayaknya seru banget nih. Kalau misalnya tadi saya nyalain kolom komennya pasti udah uh menumpuk sekali gitu. Nanti Oke kita deh ketemu di coach. studio aja. Iya, siap. Kita ketemu di studio ya. Siap. Salam Thank you ya. coach. Thank Ya, you. dadah. Dah. Nah, itu tadi bincang-bincang saya. Nggak berasa banget sih emang kalau misalnya ngobrol sama Coach Justin tentang bola tuh 30 menit kayaknya kurang gitu kan ya. Nah, tapi nggak apa-apa karena Coach Justin juga sering banget di Instagramnya, di YouTube-nya dia selalu ngebahas tentang bola gitu kan ya. Nah, kayaknya gitu aja ya. Saya juga bakalan ngingetin nih ke teman-teman sekalian yang masih menyaksikan kalau live dari CNN Indonesia besok akan ada lagi di pukul 2. Tapi di Instagram @CNN Indonesia TV bersama Aziza Hanum. Masih sama, kita masih ngomongin tentang sepak bola. Tapi kalau tadi kita ngomongin tentang sepak bola banyaknya mungkin di Liga Inggris dan juga di Champions League. Tapi kalau misalnya besok, Aziza Hanum bakalan ngobrol bersama Ketua Umum PSSI, yaitu ada Muhammad Iriawan atau yang biasa dikenal sebagai Pak Iwan Bule. Oke, segitu aja. Saya Sarah Ariyanti pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Stay safe.